Ada brand yang hidup dari hype, ada brand yang hidup dari warisan, dan ada brand yang hidup karena tahu siapa dirinya. Ya, brand itu adalah Asics. Mereka bukan yang paling besar. Bahkan, mereka pernah hapus sejarahnya sendiri. Mereka pernah gagal di sepak bola, pernah kalah saing di dunia basket, tapi anehnya mereka nggak pernah tumbang. Kenapa? Yuk kita bahas di Room 49. Asics didirikan pada tahun 1977. Brand ini adalah hasil merger 3 perusahaan raksasa merchandising Jepang yaitu GTO, Celeng, dan Onitsuka Tiger. Ya, Onitsuka Tiger. Jadi, kamu nggak perlu bingung lagi kenapa Asics dan Onitsuka Tiger itu punya logo yang sama. Karena memang ya mereka ini dari satu akar perusahaan yang sama. Celeng adalah perusahaan aparel besar yang biasa bikin aparel olahraga premium di Jepang. Sementara GTO adalah perusahaan yang memproduksi perlengkapan outdoor dan sarung tangan baseball. Nama Asics diambil dari peribahasa Latin favorit Pak Ki Haji Onitsuka, yaitu Anima sana in corpore sano, yang berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dengan merger ini, Asics diharapkan gak cuma bisa fokus di divisi persepatuan, tapi juga bisa masuk ke dunia aparel dan outdoor, bersaing dengan brand-brand besar kayak Adidas hingga Nike, kawan mama yang saat itu menjadi lawan mereka. Ya, sebelum ada Nike, mereka hanyalah sebuah toko sepatu bernama Blue Ribbon Sports yang kerjaannya distribusiin sepatu Onitsuka Tiger di Amerika Serikat. Kalau kamu pengen tahu lebih detail, bisa tonton video yang ini. Langkah pertama yang dilakukan Asics adalah dengan bikin divisi brand sepatu dan apparel volley bernama Rote. Lalu diikuti dengan membeli lisensi brand sarung tangan baseball legend asal Amerika Serikat yaitu Rawlings. Mereka mendapatkan lisensi resmi untuk membuat dan mengedarkan produk Rawlings di area Asia. Sementara untuk divisi sepatu, mereka mendirikan Asics Tiger Corporation di Irvine, California. Perusahaan ini akan menjadi distributor resmi produk-produk Asics untuk pasar Amerika. Dengan adanya Asics Tiger, mereka bisa jauh lebih leluasa dan gak bergantung lagi sama perusahaan distributor lain. Langkah yang paling penting terjadi pada tahun 1985 saat mereka mendirikan sebuah lab R&D rahasia bernama Institute of Sport Science di Kobe, Jepang. Yang bikin lab ini spesial adalah kabar kalau di dalamnya terdapat sekitar 20 ribuan hasil scan 3D kaki manusia asli. Dengan adanya lab ini, tentu aja Asics jauh meninggalkan pesaingnya yang masih pakai molding kayu tradisional. Hasilnya, sepatu-sepatu yang mereka produksi memiliki fit yang lebih akurat. Dari lab ini juga muncul salah satu teknologi paling mutakhir Asics, yaitu Asics Gel. Teknologi ini dikenalin pada tahun 1986 dengan nama awal Alpha Gel lewat sepatu Asics GT2 dan Asics Freaks. Yang unik, saat memperkenalkan teknologi ini, Asics menjatuhkan telur ayam dari ketinggian 24 meter ke bantalan gelnya. Dan hebatnya, telur itu nggak pecah, bahkan nggak mantul sama sekali. Dengan demonstrasi ini, Asics ingin memperlihatkan kalau teknologi gelnya bisa jauh lebih stabil dan menyerap benturan, sehingga kaki nggak sakit saat dibuat lari. Seperti yang kita tahu, berkat teknologi ini, muncul berbagai seri ikonik Asics, mulai dari Asics Gel Kayano hingga Asics Gel Nimbus. Ya, seri ini udah ada sejak tahun 90-an, dan sampai sekarang masih rajin diupdate. Tapi bukan itu aja yang menarik. Di era 90-an, Asics mengukir banyak cerita, mulai dari menyusup dan memenangkan Olimpiade Barcelona, hingga menjelajahi sepak bola sampai ke negeri Inggris dan Italia. Gimana cerita lengkapnya? Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Ada cerita unik di Olimpiade Barcelona 1992. Saat itu dua brand besar kayak Nike dan Reebok berlomba-lomba mengeluarkan puluhan juta dolar hanya untuk menjadi sponsor atlet-atlet papan atas kayak Michael Jordan, Magic Johnson, dan Carl Lewis. Nah, di tengah-tengah ini, Asics justru ambil langkah beda. Mereka justru milih jadi official partner Olimpiade yang nyuplai puluhan ribu sepatu untuk para staff. Hal ini bikin logo mereka terpampang di stadion. Dan yang paling penting, sepatu mereka konsisten kelihatan tiap hari dan di cabang apapun. Setiap ofisial, juri, hingga pekerja stadion mengenakan perlengkapan Asics. Hasilnya, selama berminggu-minggu menjelang pertandingan dan selama acara itu sendiri, logo Tiger Stripes Asics adalah logo yang paling konsisten terlihat di televisi. Secara diam-diam, Asics mulai masuk ke ingatan para penonton.
Era 90-an juga eranya Asics mencoba peruntungan di sepak bola. Selain jadi official partner timnas Jepang, di era ini mereka juga menjelajahi Eropa. Mereka sempat kerjasama dengan tim-tim besar di Italia, seperti Sampdoria, AS Roma, hingga Lecce. Mereka juga sempat kerjasama dengan tim-tim Liga Inggris kayak Leeds, Newcastle, Aston Villa, hingga Blackburn. Selain itu, mereka juga endorse pemain-pemain besar kayak Franco Baresi, David Beckham, hingga Roberto Mancini. Tapi sayangnya, effort ini nggak terlalu berhasil. Mereka udah telat masuk. Brand-brand lain kayak Adidas dan Nike udah berada jauh di depan. Selain karena udah start duluan, mereka juga udah punya identitas dan proof yang kuat. Emang sih, Asics juga kerjasama dengan tim-tim kuat dan pemain bagus di Eropa. Tapi kalau dibandingin sama dua brand ini, mereka nggak ada apa-apanya. Hal inilah yang bikin Asics sadar diri dan pelan-pelan memutuskan untuk mundur dari dunia sepak bola. Mereka mulai berbenah diri dan memutuskan untuk balik lagi ke core bisnis utamanya, yaitu running. Tapi, memasuki era 2000-an, sebuah momen unik terjadi. Gara-gara momen ini, sejarah brand mereka yang sempat terkubur lama bangkit kembali. Memasuki era 2000-an, sebuah tren baru muncul. Saat itu anak-anak muda di Eropa lagi seneng-senengnya sama sepatu retro. Asics menangkap momen ini dan memutuskan untuk meluncurkan kembali brand Onitsuka Tiger pada tahun 2002. Setahun setelahnya, film Kill Bill meledak. Dalam film itu, sang karakter utama bernama The Bride yang dimainkan oleh Uma Thurman mengenakan Onitsuka Tiger Mexico 66 warna kuning. Dan dengan sekejap, orang-orang yang nonton pun memanjari orderan Onitsuka Tiger. Berkat tren ini, sepatu dengan teknologi jadwal Onitsuka bisa laku kembali. Dan sejak saat itu, Asics dan Onitsuka Tiger jalan berdampingan. Asics fokus ke performance, dan Onitsuka fokus ke retro dan lifestyle. Sampai sekarang, Asics masih terus hidup, meskipun gak jadi brand yang segede Nike atau Adidas. Sejak tahun 2018, Asics berpartner dengan salah satu petenis terbaik di dunia, yaitu Novak Djokovic. Mereka bahkan bikinin Djokovic sepatu signature khususnya. Dan meskipun gak terlalu sering, Asics juga mencoba untuk mengikuti zaman dengan cara kolaborasi, seperti dengan Jown, Awake New York, St. Witherspoon, Brain Dead, hingga CP Company. Menurutku nih, meskipun Asics nggak akan jadi brand segede Nike atau Adidas, mereka nggak akan pernah mati. Mereka main di zona aman, nggak mau bangun hype kayak Nike yang selalu bakar duit buat iklan. Mereka lebih pilih main di fungsional dan bangun loyalty. Ya, orang-orang yang beli Asics itu punya tujuan yang jelas, bukan karena FOMO-FOMO doang. Dan yang terpenting, kualitasnya yang sangat bagus bikin orang-orang pada betah dan balik terus ke Asics. Ini menurutku ya, kalau menurutmu gimana? Apa yang bikin Asics tetap hidup meskipun nggak segede Nike? Tulis di kolom komentar ya. Nah, sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room49 kalau kamu suka dengan video ini. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @room49.id untuk info menarik lainnya. Terakhir, kalau ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.